Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi. Jadi kita masih menunggu juga. Jadi teman-teman semuanya masih menunggu untuk teman-teman ngobrol kita bisa gabung. Jadi sekali lagi sore hari ini kita akan membahas tentang kreativitas pelajar di masa pandemi ya. Sore hari ini platform LDS ya, bukan LDR, Long Distance Study, bersama nanti dengan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Kota Kediri. Kita coba undang dulu ya. Kita coba undang dulu official. Coba undang dulu. Halo, yang barusan bergabung. Oke. Ya, selamat sore adik. Selamat sore. Nah, suara saya terdengar ya? Siap kedengaran, Kak. Suara saya juga Oh, kedengaran. siap, terdengaran, mantap. Oke, Oke. kameranya agak ke bawah dikit biar kelihatan semua wajahnya. Ya, oke. Ya, selamat sore semuanya ya. Selamat sore semuanya. Sore hari pertama dengan Ketua OSIS SMA Negeri 6 Kota Kediri bersama di platformnya Erlangga Edukasi Kediri bersama dengan OSIS SMA Negeri 6 Kota Kediri. Nah, sore hari ini kita mengadakan LDS ya, Long Distance Study, ngobrol sambil belajar, bukan LDR ya, tapi LDS, Long Distance Study. Nah, sore hari ini kita bersama dengan Ketua OSIS-nya SMA Negeri 6 Kota Kediri. Jadi bisa kenalan sendiri ya, kalau misalnya saya kenalkan enggak surprise. Oke, silakan boleh kenalan dulu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, perkenalkan teman-teman. Nama saya adalah Rizky Selamat Dartanto. Saya Ketua OSIS SMA Negeri 6 Kota Kediri periode 2020-2021. Kebetulan alamat rumah saya adalah Desa Tales, Dusun Kerajaan, RT 2 RW 4. Itu kabupaten ya? Iya, Kabupaten, Kak. Oh, ya. Ya, saya perlu lebih mengenal lagi daerah-daerah di kabupaten karena bukan anak kota soalnya anak kota. Iya. Anak kota tapi bukan orang Kediri. Oke, nama panggilannya Rizky ya. Iya, Panggilannya Rizky, Rizky. Rizky berarti sekarang kelas 11 apa? saya kelas 11. Kelas 11 IPA ya, kelas 11 IPA. Oke, jadi teman-teman semuanya yang sore hari ini nonton, kita akan membahas bersama dengan Rizky SMA Negeri 6 Kota Kediri. Kita akan membahas tentang bagaimana sih kreativitas pelajar karena memang kondisi seperti ini, kondisi pandemi ini menuntut menuntut kita untuk lebih adaptif, untuk lebih adaptasi dengan kondisi yang ada karena gerak-gerik kita, aktivitas kita terbatas sekali, apalagi dengan status-status siswa yang atau peran siswa yang menjadi pengurus organisasi ini juga terbatas. Tapi kita juga nanti akan lebih dijelaskan oleh Rizky bagaimana sih posisi OSIS SMA 6 ini, bagaimana menghadapi dalam periodenya Rizky ini ya, dalam periodenya Rizky menghadapi kondisi pandemi dengan tetap menjalankan tanggung jawabnya ataupun kebijakan seperti itu. Nah, kita pengen tanya-tanya nih ke Rizky. Nah, sebelum itu, sebelum kita tanya-tanya, teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan hari ini, nanti kita bacakan kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang diinginkan, misalnya ditulis di kolom komentar terkait dengan tema-tema kita atau tema kita tentang sore hari ini, tentang kreativitas pelajar di masa pandemi atau yang berhubungan nanti dengan kita bahas ini. Oke? Nah, pertama mungkin gini, Rizky ya, kalau menurut Rizky nih, kalau menurut Rizky, makna kondisi ataupun makna pandemi ini seperti apa sih? Kalau menurut Rizky, kondisi yang seperti apa sih? Kalau menurut saya itu dengan adanya virus,
atau pandemi ini kita sebagai manusia itu dibuat sadar bahwa adanya wabah yang mengguncang di Indonesia dan khususnya itu di dunia tidak lantas membuat kita sebagai manusia itu menyombongkan diri terhadap Tuhan. Dan kita tidak pantas untuk tinggi hati. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kuasa dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini. Kalau menurut saya, Ya, karena menurut Rizky ini juga merupakan peringatan dari Tuhan ya bahwa manusia hari ini memang lalai, kebanyakan merupakan apa namanya aturan-aturan keagamaan, aturan-aturan Tuhan. Dan ini kemudian merupakan teguran dari Tuhan untuk kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, salah satu pencipta, sang pencipta, bisa lebih apa namanya lebih dekat dengan ajarannya, lebih dekat dengan karena apa ya memang benar sih memang benar. Dengan adanya musibah kadang manusia itu kan lebih banyak berdoa ya. Manusia itu ketika ditimpa musibah dia akan lebih dekat dengan Tuhan, tapi ketika sedang yang bahagianya malah lebih jauh, malah menjauhkan diri. Ini yang perlu kemudian kita garis bawahi bahwa kondisi seperti ini pun menurut Rizky ini merupakan atau ada hikmahnya juga ya. Hikmahnya adalah membuat manusia lebih dekat dengan Tuhan. Nah, kalau menurut Rizky nih, dari kondisi pandemi seperti ini, dampak yang paling terasa yang Rizky alami di wilayah pembelajaran, entah itu di wilayah pergaulan atau di wilayah organisasi ini apa? Dampak yang paling terasa saat serangan pandemi seperti ini? Kalau dampak yang paling terasa itu ada dua, Kak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu kita lebih peduli terhadap kesehatan kita. Kita lebih menjaga diri kita memakai masker, terus kita sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta kita lebih dekat dan lebih konsentrasi kalau kita ibadah kepada Tuhan. Yang negatif itu semua kegiatan organisasi OSIS, dan menurut saya tidak hanya OSIS saja, tapi juga Pramuka, PK, Kopaska, dan yang lain-lain ini juga tidak berdampak di SMA saya juga, tapi juga mungkin di SMA-SMA lain juga sama. Itu kegiatan-kegiatan yang kita agendakan itu lebih dipikirkan lah 2 kali atau lebih dimatangkan lagi karena kita melaksanakan secara daring, serta banyak agenda-agenda dari organisasi itu yang di-cancel. Tapi saya itu menerapkan prinsip bahwa di tahun saya 2020-2021 ini OSIS tidak boleh ada embel-embel OSIS Corona, gitu, Kak. Ini yang kemudian menarik ya teman-teman ya, bahwa kalau tadi Rizky menyampaikan bahwa ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah kita lebih bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, lebih dekat dengan Tuhan. Dampak negatifnya adalah mau tidak mau memang beberapa kegiatan entah itu di OSIS ataupun di yang lainnya memang terbatas dan juga ada yang cancel ya. Tapi ini yang kemudian tadi yang terakhir disampaikan oleh adalah tidak boleh ada yang namanya OSIS corona ya atau OSIS pandemi ya. Bukan apa namanya menjadi batas atau tidak menjadi halangan corona ini ataupun programnya OSIS tetap harus berhenti menjadi seperti itu ya. Nah ini yang mungkin bisa diceritakan nih sebagai ketua OSIS nih tidak boleh Rizky punya keinginan bahwa OSIS saya tidak boleh OSIS corona. Ya. Kalau kemarin ada istilah lulusan corona, ya. Kemudian ada istilah yang disebutkan oleh Rizky tadi OSIS corona. Ini gambaran seperti apa sih yang atau harapan seperti apa sih agar OSIS-nya Rizky ini tidak menjadi OSIS corona? Gambarannya seperti apa nih? Saya tetap menjalankan proker-proker saya yang kita buat, yang kita setujui di dalam raker atau rapat kerja yang dilaksanakan itu setelah pelantikan. Ya. Proker-proker saya itu tetap jalan dengan saya modifikasi dan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Jadi proker-proker saya itu bisa digunakan saat
pandemi ataupun tidak pandemi. Jadi saya menekankan kepada anggota-anggota saya itu buat inovasi yang belum ada di tahun-tahun yang sebelumnya. Agar apa? Agar kita tetap bisa bekerja. Walaupun di pandemi ini kita tetap produktif, kita tetap kreativitas kita gali lagi, kita munculkan lagi. Gak ada kata-kata di pandemi ini kita tidak bisa ataupun kegiatan kita berhenti, tidak ada. Contoh inovasinya apa nih? Contoh, misalkan contoh konkretnya. Contohnya itu kita seperti adakan disnatalis, itu tetap kita adakan disnatalis, tapi kita secara online, kita virtualkan, kita hanya potong tumpeng dan doa bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita melaksanakan kegiatan akhir semester atau KAS. Nah, di dalam kegiatan akhir semester itu, kita isikan seperti ada lomba-lomba, itu yang mengasah kreativitas dari siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Kediri. Jadi yang saya harapkan kreatif di pandemi ini tidak hanya anggota OSIS, tapi juga siswa-siswa SMA Negeri 6 Kota Kediri. Nah, yang berikutnya itu adalah membuat video tutorial upacara, itu berfungsi untuk mengedukasi adik-adik kelas kita yang kelas 10 kebetulan belum pernah tatap muka dan bahkan belum pernah ketemu sama teman-temannya. Nah, itu kita buatkan video-video edukasi mengenai video tutorial upacara. Setelah itu kita Hmm. itu setiap Jumat itu di kelas-kelas itu diadakan seperti yasinan atau membaca Al-Quran. Nah, karena kita ada pandemi, kita tetap adakan yasinan, tetapi hanya untuk OSIS saja. Dan yang datang di yasinan itu hanya anak 10 atau 5 saja. Ya, yang berikutnya kita juga buat OSIK Shop. Nah, OSIK Shop ini mewadahi siswa-siswa SMA Negeri 6 yang mempunyai bakat dan kreativitas seperti membuat kerajinan ataupun membuat makanan. Nanti kita akan pasarkan di Instagram OSIK Shop. Nah, yang terakhir ini adalah membuat budidaya hidroponik. Nah, kita di SMA Negeri 6 ini, khususnya anggota OSIS, ini mengembangkan budidaya hidroponik. Nah, nanti untuk kenapa kok saya memilih hidroponik? Karena banyak anak-anak sekarang itu yang kurang mau untuk bercocok tanam. Nah, akhirnya saya berinovasi agar SMA Negeri 6 Kota Kediri khususnya dan SMA-SMA lain mungkin bisa mencontoh juga, itu kita adakan seperti menanam hidroponik. Menanamnya seperti sawi putih, terus ada sawi hijau. Nah, hasilnya itu nanti kita jual di OSIK Shop. Nah, setelah kita jual nanti keuntungan bisa masuk di kas OSIS. Dan baru-baru ini kita juga membuat seperti lukisan-lukisan yang bisa kita pasarkan di media sosial. Yang lukisan itu dibuat oleh anggota OSIS tingkat 1 dan tingkat 2. Dan kita juga berhasil merombak ruang OSIS juga menjadi wadah kreativitas bagi siapapun yang mau menuangkan kreativitas di tembok ruang OSIS khususnya, itu saya persilahkan. Jadi di ruang OSIS itu kita hiasi murni dari kreativitas OSIS SMA 6 khususnya tingkat 1 dan tingkat 2. Oke, oke, mantap, mantap ya programnya ya. Jadi programnya ini sifatnya adaptif ya, toh, ya Rizky. Sifatnya adalah adaptif. Jadi kalau misalkan setiap bidang punya punya programnya masing-masing, cuman memang harus kreativitas disesuaikan dengan kondisi. Nah, ini kan tadi kan yang disebutkan di sini kan banyak sekali ya, mulai dari apa namanya kewirausahaan, kemudian event-event, bahkan disnatalis juga secara daring seperti itu. Nah, apa ini kemudian ini juga mungkin jadi pertanyaan adalah bagaimana sih Rizky sebagai ketua OSIS itu mengontrol atau mengawasi jalannya kegiatan ini? Mungkin dari segi laporannya seperti apa, controllingnya seperti apa, mungkin bagaimana nih bisa diciptakan? Oke, untuk controlling dari semua segbit-segbit itu setiap 2 bulan sekali
kita itu pasti mengadakan namanya rapat laporan pertanggungjawaban. Nah, di dalam rapat laporan pertanggungjawaban itu kita membahas masalah apa saja. Proker-proker di dalam seksi bidang 1 sampai 10 itu sudah terlaksana atau belum? Kalaupun belum terlaksana, apa kendalanya? Kalaupun sudah terlaksana, itu sudah baik dan harus dikembangkan lagi di bulan-bulan berikutnya. Di rapat laporan pertanggungjawaban kita juga mentransparansi pengeluaran dan pemasukan dari uang kas OSIS. Jadi semua uang kas di OSIS itu akan dipaparkan saat LPG. Jadi kita tidak tidak transparansi. Saya maunya OSIS SMA 6 itu saat LPG itu transparansi semua. Sisa uang saat kegiatan itu berapa, terus sisanya untuk apa, itu akan kita sampaikan di rapat pertanggungjawaban itu. Dan untuk sekbid-sekbid yang membawahi organisasi ataupun ekstra, itu setiap bulannya akan saya minta laporan pertanggungjawaban, yaitu masalah keaktifan ekstra ataupun organisasi itu lewat absensi dan keluh kesah. Kita juga mengembangkan FDP atau forum dengar pendapat. Itu untuk mewadahi aspirasi-aspirasi siswa SMA 6 khususnya di tengah pandemi ini, apa aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan. Kalau seumpama ada BK, itu kan pasti di depannya ada kotak suara. Nah, kalau seumpama siswa itu sungkan atau siswa itu ragu, bisa lewat OSIS. Nanti akan kita sampaikan ke MPK, dan MPK akan menyampaikan langsung ke guru BK ataupun hanya. Mungkin hanya itu, Kak. Oke, mantap sekali ya. Programnya banyak ya, menyeluruh di setiap sekbid pun tetap terlaksana, dan ini menjadi sebuah kreativitas sendiri bagi seorang pelajar ataupun organisasi yang memang ini yang kemudian perlu dicontoh oleh teman-teman semuanya, apalagi khususnya di apa namanya pelajar yang masuk di OSIS, bahwa tidak ada yang namanya OSIS corona, ya, tidak ada yang namanya OSIS corona. Tetap sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan apa namanya di waktu pelantikan memang disumpah untuk bisa menjalankan kepengurusan selama 1 periode, yang itu kemudian tidak menjadi halangan apapun termasuk pandemi seperti ini. OSIS-nya Rizky ini juga menjadi contoh teman-teman bahwa OSIS SMA 6 ini memiliki kreativitas yang tinggi, bahwa setiap bidang harus tetap berjalan sesuai dengan kondisi yang ada. Walaupun kondisi seperti ini kadang menemui kendala, kadang menemui hambatan, tapi tetap melaksanakan kegiatannya sesuai dengan jobdesknya masing-masing, memang tetap dengan fokus ataupun ketentuan yang sudah ada. Nah, ini juga perlu ditanyakan juga sih teman-teman semuanya ke OSIS SMA 6 ya, bahwa kadang kan kita melihat partisipasi anggota, partisipasi peserta ya, kalau misalkan mengadakan kegiatan kan, kalau misalkan tidak ada anggota ataupun tidak ada peserta yang ikut kan hanya sekedar kegiatan biasa. Selama proses apa namanya OSIS SMA 6 ini menjalankan kegiatan sudah bagaimana sih partisipasi anggota ataupun partisipasi peserta yang ikut? Kalau menurut survei yang saya lakukan itu, alhamdulillah respect dari OSIS maupun dari siswa-siswa SMA 6 itu sangat bagus dan sangat mendukung. Karena menurut saya di masa pandemi pasti kita jenuh juga di rumah. Pasti cuma belajar, makan, minum, tidur aja. Jadi OSIS SMA 6 itu membuat lomba-lomba yang isinya itu menggali kreativitas siswa SMA 6 khususnya di kala pandemi ini. Jadi kita di kala pandemi ini kita tetap produktif. Jadi kita tetap mengutamakan kreativitas dan produktivitas kita di kala pandemi. Jangan sampai kreativitas kita, produktivitas kita hancur hanya karena pandemi ini. Ya, ya seperti tagline tadi ya, tidak ada yang namanya OSIS Corona. Ya, dari serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan nih, sempat menemui kendala nggak? Kalau saya itu kendala itu pasti ada, Kak, meskipun itu bisa diatasi.
Tapi kalau prinsip saya sebagai ketua OSIS itu saya menghadirkan keteduhan, bukan justru melahirkan kontroversi. Saya dituntut untuk berpikir dengan logika dan bertutur dengan etika. Walaupun saya ada yang mencaci maki ataupun yang mencemooh, saya tidak gimana ya kayak tidak takut pada cacian, makian, pada cemooh-cemooh yang dilontarkan kepada saya. Yang paling saya takut itu ketika sejarah mencatat bila angkatan saya 2020-2021 ini angkatan yang sangat buruk, tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh semua siswa dan guru-guru. Dan yang paling saya takutkan, saya dimintai pertanggungjawaban. Kalau saya di hadapan Tuhan itu saya tidak bisa menjalankan amanah sebagai pemimpin. Ya, ya itu yang menjadi kekuatan Rizky ya, bahwa tidak ada yang namanya kemudian hambatan yang harus ditaati, karena memang itu sudah jadi amanah dan sudah jadi tanggung jawab. Ya, karena kendala apapun pasti ada, yang itu nanti bisa dihadapi. Nah, ini nih, dengan berbagai macam kreativitas yang sudah disebutkan oleh Rizky, yang berbagai macam kegiatan, kemudian mungkin nanti setelah ini juga ada kegiatan yang lebih unik lagi sesuai dengan menyesuaikan dengan kondisi atau adaptasi. Nah, apa sih yang kemudian menjadi rahasia Rizky atau kebijakan apa nih untuk kemudian mensolidkan anggota agar kemudian tetap kreativitas, tetap jalan, produktif, tetap solid, agar teman-teman anggota ini bisa produktif dalam kegiatan yang khususkan untuk siswa-siswi SMA. Apa nih? Kebijakannya apa nih? Kebijakan saya yang pertama agar OSIS khususnya itu agar tetap solid, itu yang pertama adalah memberikan wadah untuk menyalurkan aspirasi dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah memberikan keadilan, bukan memberikan adil. Karena menurut saya itu adil dan keadilan itu sudah berbeda. Kalau adil itu memberikan hal yang sama kepada setiap orang. Tetapi kalau keadilan itu memberikan hal yang sama terhadap setiap orang dalam setiap situasi. Yang ketiga, saya tidak membedakan, oh ini anggota saya, oh ini pengurus inti saya. Bagi saya itu semua sama. Yang berbeda itu adalah hak dan kewajiban, atau kalau struktur organisasinya itu udah beda. Tapi semua saya anggap sama. Soalnya kita itu di mata Tuhan itu sama. Ya, yang kedua adalah agar tetap kreatif. Agar tetap kreatif, itu saya yang pertama adalah menerapkan prinsip-prinsip kreativitas. Yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah jangan takut untuk gagal, yang ketiga adalah inovasi dan inovatif serta kreatif. Yang berikutnya adalah kita harus optimis. Seperti slogan saya itu tatak terawang tunggal. Tatak itu adalah berani. Yang kedua adalah terawang itu adalah transparansi. Tungga itu kalau di kamus di kayak Sanskerta itu adalah tinggi. Kita sebagai OSIS itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Atau biasa saya itu nyingkatnya sadis, sabar dan disiplin. Keren sekali ya. Ini merupakan kajian yang khusus teman-teman semuanya ya. Dan juga bisa dicontoh untuk teman-teman OSIS atau pengurus pelajar semuanya bahwa salah satu kebijakan yang perlu kita disiplinkan agar kemudian teman-teman anggota bisa solid, agar kemudian teman pengurus semuanya bisa tetap kreativitas adalah semangat, terus kemudian beberapa poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Rizky ini sangat luar biasa sekali. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa pandemi seperti ini merupakan bukan hanya sebuah menurunkan semangat teman-teman, tapi menurunkan mental teman-teman. Karena dengan pelajar ataupun kondisi pelajar saat ini yang di rumah, yang duduk, yang belajar, makan minum, itu kemudian kreatifnya tidak tersampaikan.
hadirnya OSIS seperti Rizky ini adalah untuk menghadirkan atau menyalurkan bakat-bakat siswa-siswa semuanya, untuk bisa menyalurkan bakatnya melalui kegiatan-kegiatan OSIS. Oke. Nah, ini Rizky, kalau boleh nih sharing kegiatan yang nanti akan ke depan yang mau dijalankan ataupun direncanakan apa aja nih selanjutnya? Yang pertama itu kita akan mengadakan untuk Semana Cup atau Semana Championship. Di dalam Semana Championship itu caburnya atau cabang olahraganya itu adalah pencak silat. Nah, ini insya Allah di bulan-bulan ini ataupun bulan puasa itu kita udah dibuka untuk pendaftaran. Yang kedua adalah kita akan mengadakan untuk lomba-lomba di Hari Kartini. Itu dua yang terdekat sama untuk kita adakan buka bersama antar organisasi agar mempererat tali silaturahmi kita walaupun pandemi tetap kita jaga silaturahmi kita. Ya. Nah, tadi yang untuk Semana Cup ini nih, kadang kan event-event yang berbau olahraga itu kan tidak diperbolehkan karena kan harus mengumpulkan banyak massa dan yang lainnya. Ini sifatnya kreativitasnya seperti apa nih mengelola ini? Kita akan mengadakan secara virtual. Jadi seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita pandemi, kita harus tetap berkreativitas. Saya mau OSIS SMA 6 itu khususnya di sekbid atau sekbid bidang itu membuat program atau program kerja yang bisa pada digunakan untuk pandemi ataupun digunakan untuk tidak pandemi. Nah, seperti sekarang, karena kita pandemi dan kita tidak boleh mengumpulkan massa dan kita juga tidak diizinkan untuk mengadakan suatu kegiatan yang mengumpulkan massa terlalu banyak, kita tetap berinovasi seperti contohnya Semana Championship ini yaitu secara virtual. Jadi kita membuka siapapun akan kita tampung kreativitasnya khususnya di bidang pencak silat yang seni tunggal itu karena di pandemi ini udah lama nggak ada kejuaraan, maka dari itu kita SMA 6 ataupun OSIS SMA 6 itu membuka lebar-lebar bidang prestasi di non-akademik. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, kita tidak mengumpulkan massa, dan kita tetap berjalan proker-proker kita. Ya. Tapi bentuknya apa nih? Virtualnya apakah ini nanti tanding online ataupun apa nih? Kalau pencak silat seperti apa ya? Nanti di sistem Semana Championship itu kita yang pertama adalah untuk melakukan pendaftaran itu kita kalau yang dulu itu pakai belangko diambil di SMA terus ada TM, kita belangkonya pengisian itu kita ganti menjadi Google Form. Jadi kita bisa mengisi lewat HP lalu dikirimkan dan panitia akan menerima laporan tersebut. Nah, untuk pengumpulan video itu anak yang ikut dalam lomba itu, khususnya SMP, Sekrasitianan Kota Kediri, itu membuat video tunggal IPSI, lalu dikirim di Google Drive dan linknya di-share di panitia. Jadi sangat ya, mantap, luar biasa ya. Ini yang kemudian yang dinamakan kreativitas. Maksudnya adalah walaupun dengan kondisi seperti ini, sekali lagi bahwa sifat adaptif ataupun adaptasi kegiatan ini juga perlu. Bukan hanya siswa yang perlu beradaptasi dengan kondisi, tapi kegiatan atau event juga perlu beradaptasi. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Rizky bahwa SMA 6 Negeri Kota Kediri tidak mau kemudian dicap sebagai OSIS Corona. Maka melaksanakan kegiatan, melaksanakan event di setiap sekbidnya harus sesuai dengan kondisi yang ada, beradaptasi dengan kreativitas yang sedemikian rupa. Ini yang kemudian perlu dicontoh teman-teman semuanya bahwa kreativitas di tingkat pelajar harus tetap berjalan, otak kita dilatih untuk berpikir, ya, otak kita dilatih untuk berpikir bukan hanya untuk diam saja, maka dari ini kreativitas itu harus diwujudkan melalui. Oke, ya. Terima kasih Rizky, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jadi ini menjadi sebuah sangat berharga sekali Bang untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton hari ini, karena ini akan kita
masukkan ke YouTube, bisa dilihat teman-teman semuanya. Oke, harapan Rizky terhadap kondisi seperti ini supaya sudah berakhir apa nih harapannya? Harapan saya itu semoga saja di tahun ini itu corona atau pandemi ini kita tetap bisa cepat berakhir agar kita kembali lagi sekolah tatap muka, kita berorganisasi itu lebih enak, kita kemana-mana pun juga lebih enak, dan menurut saya semoga saja di negara kita udah ada kedatangan vaksin, itu semoga saja vaksin itu dapat mencegah. Tapi terutama yang dapat mencegah itu bukan vaksin, tapi diri kita sendiri dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, terus mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjauhi kerumunan atau mobilisasi yang terlalu banyak. Oke, ya. Oke, terima kasih Rizky. Ini sangat berharga sekali sore hari teman-teman karena kita mendengar apa namanya laporan-laporan kreativitas yang kemudian kita perlu contoh. Jadi teman-teman kalau menyaksikan ini mungkin muncul ide-ide kreatif untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Dan tetap teman-teman semuanya kita menjaga selalu ingat 3M, ya, menjaga jarak, kemudian cuci tangan dan memakai masker, jangan lupa. Oke, terima kasih Rizky atas waktunya, ya, terima kasih semuanya. Ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dari semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak obrolan kita bersama Rizky. Jadi kita tidak cuma apa namanya ngobrol biasa, tapi kita juga ngobrol sambil belajar. Banyak sekali ide-ide kreatif yang tadi sudah disampaikan oleh Rizky, ketua OSIS Kota Kediri. Dan jangan lupa teman-teman kami dari dunia belajar Erlangga Universitas kita memfasilitasi untuk pendampingan belajar untuk adik-adik semuanya mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 12. Apalagi saat ini kita membuka program bimbingan TBK, persiapan TBK untuk kelas 12 alumni. Bukan hanya bimbingan di kantor ataupun di kelas saja, tapi juga memfasilitasi bimbingan untuk program private, ya, mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 12. Silakan bisa DM di Instagram kami ataupun kunjungi kantor kami di Jalan Veteran nomor 50. Oke, begitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.